Pak Yusuf Kalla sepertinya nggak belajar kesalahan Ahok tentang penistaan agama. Nantang lagi lu. Siapa yang nantang? Kami melaporkan pada Polda Metro Jaya sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ini sama saja uang rakyat. Dia ingin menilap uang rakyat. Kan bangsat. Perkembangan terbaru di ruang publik menunjukkan meningkatnya tensi perdebatan. Dimulai dari isu BBM hingga pernyataan yang menuai kontroversi, di mana Yusuf Kalla dilaporkan oleh aliansi agama tertentu. Di sisi lain, warganet turut menambah dinamika disorot masalah utang perusahaan. Bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla dalam ceramah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen dan membuat menyakiti hati umat Kristen. Dan yang kedua juga, kami melaporkan pada Polda Metro Jaya sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, di media sosial itu bisa lebih terarah, itu bisa kemudian diselesaikan secara hukum. Yusuf Kalla bagai kena karma sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Koni warganet ini menguliti masalah keaungaannya. Simak videonya. Hai anak-anak, ini sama saja uang rakyat. Dia ingin menilap uang rakyat. Kan bangsat. Mana ini anak-anak Abah? Kok kalian tidak ada yang mau membahas utang JK? Jangan bilang ini adalah hoax, ya. Ini fakta. Pantas saja dia ikut nimbrung ke sana kemari. Ternyata dia ini sedang ketakutan. Utang dia jumlahnya cukup fantastis dan takut tersentuh oleh hukum. Ingat ya, kita jangan sampai terprovokasi oleh ocehan-ocehan manusia satu ini. Dia bukan memikirkan rakyat. Dia hanya memikirkan bisnis pribadinya, ya kantong pribadinya. Uang rakyat jumlahnya, ya yang diutang oleh dia ini cukup besar dan sangat fantastis sekali. Ya, buat kawan-kawan, apalagi terutama pendukung Pak Jokowi dan pendukung pemerintah, kita jangan sampai terprovokasi oleh ocehan atau bacotan manusia satu ini. Hati-hati, ya. Dia ingin sekali adanya perpecahan di Indonesia. Fantastis. Utang dan transparansi jadi kunci. Saya termasuk orang yang sering membaca kitab Injil. Saya sering baca. Bahkan kalau di Medan itu ada bibel.nd. ND itu nyanyi. Bahasa Batak itu. Saya baca. Memang saya tidak menemukan bahwa di dalam kitab Injil itu ada istilah mati syahid. Setahu saya nggak ada. Karena dalam beberapa firman di Alkitab, justru saya melihat begini kalau saya boleh menafsir. Hidup untuk Kristus, kematian adalah keberuntungan. Itu yang saya baca. Kemudian di situ bahwa dalam Injil diajarkan menjadi garam dan terang dunia. Menurut saya memang Pak JK agak kepleset ini. Pak Yusuf Kalla sepertinya nggak belajar kesalahan Ahok tentang penistaan agama. Bahwa hari ini Pak Yusuf Kalla resmi dipolisikan oleh DPP Gamkin dan beberapa organannya atas tuduhan penistaan agama karena menyebutkan mati syahid bagi umat Kristiani yang tidak berlandaskan pada Alkitab suci mereka. Bahwa hari ini kesalahan tersebut merupakan kesalahan paling mendasar karena Pak Yusuf Kalla harusnya tahu bahwa etnis dan agama adalah dua isu paling sensitif dan dapat membangkitkan emosi kolektif masyarakat di berbagai lapisan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.
bahwa hari ini Pak Yusuf Kalla juga dikenal sebagai orang yang menjadi mediator konflik yang terjadi di Ambon dan Poso. Seharusnya mengetahui bahwa konflik-konflik ini bisa dipicu dari hal kecil tentang kesalahan narasi Bapak. Bahwa hari ini Bapak juga harus ketahui bahwa narasi-narasi berkaitan dengan itu mudah dipelintir, mudah digoreng, dan berpotensi dijerat hukum pidana. Nah, tinggal bagaimana pembuktian dari BP Gamki dan para pihak lainnya tentang kebenaran dari tuduhan mereka adanya penistaan agama oleh Pak Yusuf. Dalam situasi seperti ini, menurut kamu, apa yang paling dibutuhkan? Klarifikasi atau ketenangan?